Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Farudin Zain Irinanto, NIM I00016075. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Analisis Perilaku Anggota Organisasi Otonom Muhammadiyah dalam Membangun Komunikasi kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas kemuhammadiyaan. Langsung saja, latar belakang organisasi bagi Muhammadiyah merupakan suatu keharusan atau keniscayaan karena melalui organisasi itulah perjuangan Islam dapat diwujudkan secara dan sebanyak mungkin menggunakan sumber daya, sumber dana, dan segala potensi yang dimiliki oleh umat Islam. Apabila dalam berorganisasi membangun komunikasi dengan baik, dapat dibuktikan penelitian sebelumnya oleh HAK tahun 2017 halaman 18 menjelaskan perkembangan organisasi di kabupaten banyak menghasilkan amal usaha di bidang pendidikan. Luas wilayah Sukabumi menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi para tokoh Muhammadiyah di Sukabumi dalam mengembangkan Muhammadiyah dan tetap menjadi pekerjaan rumah yang menjadi prioritas bagi pengurus harian di pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi. Namun, fakta di beberapa daerah organisasi otonom Muhammadiyah belum membangun komunikasi dengan baik, seperti yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh WK dan kawan-kawan 2018 halaman 10 menunjukkan hasil bahwa kurangnya kerjasama yang baik antara pimpinan daerah Muhammadiyah dengan pengelolaan amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial, menyebabkan lembaga binaan baik bidang pendidikan dan sosial menjadi tantangan yang harus segera dibenahi ke depan. Begitu juga dengan lemahnya kontrol dari pimpinan Muhammadiyah Kota Sorong terhadap amal usaha dan tidak berpikir secara maksimal majelis-majelis, organisasi otonom dan lembaga yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sorong sangat mempengaruhi pergerakan dan perkembangan dakwah bilhal yang dilakukan Muhammadiyah. Rumusan masalah: bagaimana sistem anggota organisasi dalam membangun komunikasi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah? Bagaimana penelitian pimpinan daerah Muhammadiyah kepada anggota organisasi Muhammadiyah dalam membangun komunikasi? Tujuan masalah: untuk mengetahui sistem manajemen anggota organisasi otonom dalam membangun komunikasi kepada pimpinan daerah Muhammadiyah. Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu khususnya berkaitan dengan ilmu manajemen dan sosiologi. Bab 2. Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasannya diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga perserikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perserikatan Muhammadiyah. Lalu di sini ada beberapa organisasi dari Muhammadiyah, yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Tapak Suci, IPM, IMM, Hizbul Waton. Lalu budaya organisasi, menurut penelitian dari
Lalu budaya organisasi menurut Robin 1996 dalam buku Soleh 2016 halaman 99, budaya melakukan sejumlah fungsi di dalam sebuah organisasi, yaitu 1. Budaya berperan menetapkan tanpa batas, artinya budaya menciptakan pembeda yang jelas antar suatu organisasi dan organisasi yang lain. 2. Membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Yang keempat, meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan anggota. Yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna kendali yang memandu sikap serta perilaku anggota. Komunikasi menurut Leswell dalam buku Suprapto 2009 halaman 5 adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dan cara apa kepada siapa dengan efek apa. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Komunikasi adalah proses, artinya elemen-elemen komunikasi saling bergantung, tidak pernah independen. Masing-masing komponen mengaitkan komponen lain. Dampak dari komunikasi: 1. Memberikan informasi, meningkat pengetahuan, menambah wawasan. Yang kedua, menumbuhkan perasaan tertentu, menyampaikan pikiran, ide, atau pendapat. Yang ketiga, mengubah sikap, perilaku, dan perbuatan. Modal perilaku individu organisasi menurut buku Soleh 2016 halaman 86, model perilaku dalam ancaman sikap yang ditujukan oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitas-aktivitas organisasi, kaitannya dengan perilaku tugas dan hubungan atau interaksi antar anggota maupun dengan pimpinan dalam satu organisasi. Model perilaku anggota organisasi terkadang mempengaruhi oleh bagaimana seorang individu mempersepsikan posisinya dalam organisasi. Seorang pimpinan tertentu akan berperilaku sesuai dengan persepsi posisinya, seperti melindungi anak, membuat keputusan, seperti melindungi anak buah, membuat keputusan, menjaga kekompakan. Model perilaku anggota organisasi terkadang dipengaruhi oleh bagaimana seseorang individu mempersepsikan posisi dalam organisasi. Seseorang pimpinan atau akan berperilaku sesuai dengan persepsi akan posisinya, seperti melindungi anak buah, membuat keputusan, menjaga kekompakan, dan sebagainya. Bab ketiga, metode penelitian. Kualitatif: penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Subjek penelitian: anggota organisasi otonom Muhammadiyah. Sumber data: data primer, data diperoleh dari lapangan. Data sekunder berupa data pengurus pimpinan Muhammadiyah. Objek penelitian: sistem anggota organisasi otonom Muhammadiyah dalam membangun komunikasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari penilaian pimpinan Muhammadiyah terhadap anggota organisasi otonom Muhammadiyah. Kesimpulan: dalam menjalankan suatu organisasi yang diutamakan adalah komunikasi agar terciptanya kerjasama yang baik dan pada satu tujuan yang sama untuk mencegah kesalahpahaman di dalam sebuah organisasi sehingga dapat terwujud amal usaha dalam segala bidang serta berpegang teguh pada agama Islam sebagai hidayah dan jalan lurus, kemudian didukung oleh kekuatan individu dan kolektif yang menyatu, maka lahirlah pelaku gerakan yang mampu menjalankan fungsi sebagaimana pesan dari surah Al-Imran ayat ke-104. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.